Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afinta Rahmah. Saya berasal dari Stikes Darmalan Bau Padang, kelas 1A dengan prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensus harian rawat inap, mata kuliah biostatistik. Pengertian. Sensus menunjukkan jumlah pasien rawat inap pada satu waktu tertentu. Jadi, hasil sensus menunjukkan jumlah pasien yang sedang dirawat inap pada saat penghitungan sensus dilaksanakan. Sedangkan sensus harian rawat inap atau daily inpatient census menunjukkan jumlah pasien yang dirawat inap pada saat dilakukan penghitungan sensus, ditambah dengan jumlah pasien admisi setelah dilakukan sensus yang lalu dan pulang sebelum dilakukan sensus berikutnya. Menurut Budi tahun 2011, waktu pembuatan sensus harian rawat inap adalah: yang pertama, waktu sensus, patokan waktu kejadian yang perlu dilaporkan dalam sensus. Waktu dalam sensus harian rawat inap lazimnya ditentukan mulai dari pukul 00.00 sampai dengan pukul 24.00. 2. Sensus harian dikerjakan pada keadaan pukul 24.00. Ini berarti petugas jaga malam di ruangan yang mengerjakan. Petugas yang bertanggung jawab dalam pengisian sensus harian rawat inap, kepala perawat atau petugas yang ditunjuk oleh kepala perawat ruang rawat inap untuk mengisi sensus harian rawat inap, dan perawat atau bidan yang memutasikan pasien. Dalam laporan sensus harian rawat inap, yang dilaporkan bukannya jumlah pasien yang masih dirawat, namun meliputi yang pertama, jumlah pasien awal di unit tersebut pada periode sensus. 2. Jumlah pasien yang baru masuk. 3. Jumlah pasien transfer, jumlah pasien yang pindah dari unit atau bangsal lain ke bangsal tersebut, dan jumlah pasien yang dipindahkan dari bangsal tersebut ke bangsal lain. Yang keempat, jumlah pasien yang keluar atau pulang dari bangsal tersebut, hidup maupun mati. 5. Jumlah pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama dengan pelaksanaan sensus di bangsal tersebut. 6. Jumlah akhir atau sisa pasien yang masih dirawat di unit tersebut. Bayi baru lahir dihitung tersendiri atau terpisah dalam laporan perinatologi. Kegunaan sensus harian rawat inap menurut Budi tahun 2011. Yang pertama, sebagai sarana untuk mengontrol jumlah pasien yang masuk melalui tempat penerimaan pasien, pasien yang diterima di ruangan dan yang dilaporkan ke bagian rekam medis. 2. Sebagai sarana untuk mengetahui dan mengontrol jumlah pasien pulang dari ruangan dan jumlah rekam medis yang diterima oleh bagian rekam medis. Yang ketiga, sebagai sarana mengontrol jumlah pasien yang dipindahkan keluar masuk atau ruangan dengan yang dilaporkan pada bagian rekam medis. 4. Sebagai sarana untuk mengetahui jumlah pasien lahir ataupun yang meninggal di suatu rumah sakit. 5. Sebagai sumber data untuk sistem pelaporan rumah sakit. 6. Sebagai sarana ikut serta dalam hal menentukan besarnya anggaran yang diperlukan oleh rumah sakit. Sumber data adalah sumber dari hasil pengumpulan data yang diolah menjadi suatu informasi. Sumber data sensus harian rawat inap berasal dari ruangan-ruangan rawat inap di rumah sakit, buku register pasien rawat inap ataupun dari papan potensi situasi pasien yang dirawat masing-masing ruangan. Mekanisme pengisian sensus harian rawat inap. Pertama, sensus harian diisi segera setelah pasien masuk ruang rawat, pindah intern rumah sakit dan keluar rumah sakit. 2. Sensus harian untuk 1 hari ditutup jam 24.00
dan sesudah itu dibuat resume sensus harian untuk hari yang bersangkutan. 3. Jika ada pasien masuk rumah sakit atau keluar atau meninggal sesudah jam 24.00, maka harus dicatat pada formulir sensus harian berikutnya. 4. Sensus harian dibuat rangkap 3. 5. Sensus harian dikirimkan pukul 08.00 setiap pagi. 6. Lain-lain. Untuk rumah sakit kecil, mekanisme pembuatan sensus harian disesuaikan dengan kebutuhan. Depkes 2005. Sekian dari saya, terima kasih.